Halo alle guten Tag. Deutsch lernen mit Ego. Belajar bahasa Jerman bersama Elis Gracia. Dan Oci. Bist du bereit? Apakah kamu siap? Oke teman-teman, jangan lupa ya, siapkan alat tulisnya dan catat poin-poin penting ya. Die Uhrzeit. Lass uns etwas über die Zeit lernen. Oke teman-teman, dalam bahasa Jerman terbagi menjadi dua waktu, yaitu formal, official, dan yang kedua informal, inofficial. Formal atau official biasanya digunakan untuk beberapa hal resmi, yaitu contohnya untuk di lingkungan kantor, untuk bertemu dengan klien, dan juga rapat-rapat. Yang kedua ada informal atau inofficial yang biasanya digunakan untuk beberapa momen santai seperti bertemu dengan teman di kafe maupun yang lain-lainnya. Ya, sekarang kita masuki pada pembagian waktu yang formal. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa formal itu merupakan penggunaan waktu di saat-saat yang formal seperti di kantor, penggunaan dengan berbicara dengan bos, atasan, hal-hal seperti itu. Nah, yang perlu dicatat dalam formal itu ada 3 poin, yaitu yang pertama, formal itu menggunakan angka 1-24 atau bisa dibilang juga 24. Lalu poin kedua, yakni penyebutan waktunya itu biasanya dimulai dari jamnya dulu baru menitnya. Jadi contohnya ini zum Beispiel 8.10. Jadi kita tuh nyebutnya kayak 8 Uhr 10 gitu. Nah, untuk yang poin ketiga, untuk pukul 12 malam untuk dalam formal itu biasanya kita nyebutnya pakai 0. Jadi contoh nih cara penyebutannya itu es ist 0 Uhr gitu. Yang kedua itu bisa jadi jika disebutkan juga untuk pukul 24 bisa kita ucapkan es ist 24 Uhr gitu. Yang selanjutnya itu terdapat ini ada contoh ya, zum Beispiel atau contoh itu ada 18.20. Nah, 18.20 ini dibacanya es ist 18.20 ya, artinya 18.20 gitu, jam 6 lebih 20 menit. Juga ada jam 22.35 menit nih, itu dibacanya ist 22 Uhr 35, yaitu artinya ya jam 22 lebih 35 gitu. Nah, sekarang kita memasuki penyebutan waktu secara informal, yaitu secara tidak resmi yang kita gunakan saat kehidupan sehari-hari maupun saat momen-momen santai. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat penyebutan waktu secara informal. Nah, yang pertama itu menggunakan angka sampai 12. Maksudnya itu dalam penyebutan waktu itu hanya sampai 12. Jadi setelah jam 12 siang kita menyebutnya tetap jam 1, jam 2, jam 3, jam 3 sore, jam 4 sore, jam 6 malam. Nah, begitu. Kalau yang formal lagi sampai 24. Nah, selanjutnya itu bisa menggunakan ur maupun tanpa ur. Jadi itu optional ya, boleh pakai boleh enggak. Jadi enggak ada kewajiban untuk menyebutkan ur. Terus yang ketiga itu penyebutan waktu dalam informal itu harus menitnya terlebih dahulu baru jamnya. Ini harus benar-benar diperhatikan karena jangan sampai terbalik. Terus yang terakhir kita menggunakan preposisi genau, kurz, vor sama nah. Nah, yang genau ini tuh tepat jarum pancing di angka 12. Jadi pas jam 8 berarti es ist 8 Uhr. Misalnya jam 1 siang es ist 1 Uhr. Terus selanjutnya kita menggunakan preposisi kurz. Nah, kurz ini untuk rentang waktu sekitar 1-10 menit kurang maupun lebih. Jadi kita menggunakan kurz ini itu jarang, bahkan hampir tidak pernah dipakai. Terus untuk yang for ini untuk penyebutan kurang 15 menit, kurang 20 menit. Nah, kalau yang nah ini untuk lebih atau lewat, misalnya lebih 10 menit, lebih 5 menit, lebih 15 menit gitu. Nah, selanjutnya ada beberapa tahap untuk penyebutan waktu secara informal. Nah, yang pertama itu tepat di jarum panjang di angka 12. Itu kita menyebutnya ur atau ada penambahan ur, tapi nggak harus karena ini opsional.
yang harus itu kita menggunakan genau. Terus selanjutnya karena jarum panjang berputar ke kanan, jadi ada penyebutan nah itu lebih atau lewat. Misalnya lebih 5 menit berarti nah fun nah bla 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 bla. Terus ada selanjutnya ada nah itu ada virtual nah. Virtual nah ini lebih seperempat itu 15 menit ya. Virtual itu 15 menit, entah itu kurang atau lebih 15 menit itu kita penyebutnya virtual. Nah, virtual nah bla 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 ini diisi dengan jam berapa gitu. Selanjutnya ada for half ini setengah bla 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 kurang. Jadi setengah misalnya setengah 6 kurang bla 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 bla, berarti for half kurang berapa menit? Kurang 5 menit misalnya, berarti fun for half sex gitu. Terus half ini sama seperti bahasa Inggris, half dari bahasa Inggris yaitu setengah. Nah, itu misalnya setengah 3 berarti ya half dry, setengah 6 berarti half sex. Selanjutnya setelah half ini ada nah half. Nah half itu setengah lebih. Misalnya setengah 6 lebih 5 menit berarti fünf nach half sex gitu. Selanjutnya ada virtual for. Virtual for ini kurang seperempat ini berarti 15 menit kurang bla 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 gitu. Selanjutnya ada for ini kurang itu tadi misalnya jam 6 kurang 5 menit berarti fun for sex gitu. Nah, ini ada beberapa contoh cara pengucapan waktu dalam bahasa Jerman. Nah, dari awal jam 9, tepat jam 9 kita menyebutnya es ist genau 9 Uhr. Berarti sekarang pukul 9. Lalu jam pukul 9 lebih 10 menit kita menyebutnya es ist 10 nach 9. Kita menyebutnya menitnya dahulu ya. 10 lebih 10 berarti es ist 10 nach. 10 nach itu lebih 10, lalu 9 berarti jam 9 lebih 10 menit. Selanjutnya ini ada jam 9 lebih 15 menit. Ini pengucapannya ada dua. Yang pertama itu ada es ist viertel nach 9, itu berarti jam 9 lebih seperempat atau 15 menit ya. Lalu yang kedua ini es ist viertel vor halb 10, berarti setengah 10 kurang 15 menit atau kurang seperempat. Lalu selanjutnya ada es ist 10 vor halb 10, berarti sekarang pukul 10 kurang 10 menit. Lalu ada setengah 10 itu berarti halb 10, setengah itu halb, 10 itu 10. Terus es ist 10 nach halb 10, berarti setengah 10 lebih 10, setengah 10 lebih 10 nya itu 10 nach, lalu setengah 10 nya halb 10. Terus ada jam 9 lebih 45 menit. Nah, itu penyebutan ada dua. Yang pertama itu contohnya ada es ist viertel nach halb 10, berarti setengah 10 lebih 15 menit atau lebih seperempat. Nah, lebih 15 menitnya itu viertel nach, lalu setengah 10 berarti halb 10. Selanjutnya ada es ist viertel vor 10, berarti pukul 10 kurang 15 menit. Kurang 15 menitnya tuh viertel vor, lalu pukul 10 nya langsung kita sebut 10 aja. Terus selanjutnya yang terakhir ada pukul 9 lebih 50 menit, berarti es ist 10 vor 10, berarti jam 10 kurang 10 menit, berarti kurang 10 menitnya 10 vor, lalu 10 nya langsung 10 aja. Oke teman-teman semua, setelah kita tahu nih bagaimana pembagian waktu dari penjelasan informal dan juga formal, sekarang aku ingin berlanjut ya ke bagaimana sih cara bertanya dan menjawab waktu dalam bahasa Jerman, yaitu wie spät ist es atau wie viel Uhr ist es, yang artinya jam atau pukul berapa sekarang, yang dijawab dengan cara es ist ... Contohnya, zum Beispiel, es ist 9 Uhr atau sekarang jam 9. Sekarang ada catatan nih untuk kamu. Untuk pertanyaan wie spät ist es, ketika menjawab tidak perlu menggunakan preposisi Zum Beispiel, wie spät ist es? Es ist 10 Uhr. Ketika menanyakan waktu menggunakan menggunakan preposisi
zum Beispiel, wie kommt deine Mutter Chen Uhr? Verstehst du? Apakah kamu paham? Ya, kalau udah paham nih, kita ada ubung atau latihan. Bisa dilihat di slide ini. Nah, sekarang siapin pensil atau bolpen dan juga kertas untuk menulis jawabannya ya. Kita kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan 3 soal ini nih. Ditulis dalam formal dan informalnya gimana. Ya, waktunya udah habis ya guys, 3 menit. Nah, ini bisa kita lihat di slide berikutnya. Ini adalah kunci jawabannya nih. Bisa dicocokin sendiri apakah jawabannya benar atau salah. Nah, untuk yang nomor 3 ini, yang untuk 835, untuk informalnya ada 2 jawaban. Bisa pilih salah satu. Kalau kalian sudah nulis salah satu dari 2 ini, berarti jawaban kalian udah benar nih. Itu saja dari kami. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.